Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok 4 akan membahas materi tentang pembelajaran bahasa Inggris melalui karya sastra dan cerita, kegiatan belajar mengajar berdasarkan tema, dan pembelajaran kooperatif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Budi Febrianto, MPD. Langsung saja kita simak videonya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Nurdianti dengan NPM 21.22.1.0103. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran bahasa Inggris melalui karya sastra. Sebelum kita menjelaskannya lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan karya sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata sastra yang merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Memiliki makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Kata sas yang berarti instruksi atau ajaran dalam bahasa Indonesia. Kata ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada kesusastraan atau sesuatu tulisan yang memiliki arti, makna, dan juga sesuatu yang memiliki suatu keindahan tertentu. Pengertian sastra secara umum yaitu sebuah karangan berupa tulisan yang serat makna serta memiliki keelokan. Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian karya sastra, yaitu yang pertama ada menurut Soemardjo. Beliau menjelaskan sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesan dengan bahasa sebagai alatnya. Dan pendapat yang kedua yaitu menurut Enre. Beliau juga menjelaskan bahwa pengertian sastra pada dewasa ini mengalami perkembangan yang lebih luas, sehingga karangan yang bernilai sastra bukan hanya bahasanya yang indah, melainkan juga mengandung nilai estetika, etika, dan nilai konseptual yang terdapat di dalam karya sastra secara umum mencerminkan kecendekiaan dan kehalusan. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sastra secara umum adalah cabang seni yang diciptakan berdasarkan ide, perasaan, dan pemikiran secara kreatif yang berkaitan dengan unsur budaya yang diungkapkan melalui bahasa. Sastra diciptakan berdasarkan konsep nilai kemanusiaan yang luhur, sehingga diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal yang tersirat maupun tersurat karena alkulturalisasi dari sistem konvensi budaya yang hasilnya dapat dinikmati oleh manusia. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat karya sastra. Sastra dapat menyenangkan karena bersifat harmonis, berirama, kata yang digunakan menarik, dan isinya mengharukan, menegangkan, dan sebagainya. Kegunaan karya sastra lebih banyak berhubungan dengan pemberian konsumsi pada batin penikmat. Karya sastra dapat berguna karena memancarkan pengalaman jiwa yang tinggi, hebat, agung, sehingga dapat bermanfaat dalam memberikan pengalaman jiwa penikmatnya. Perlu dipahami bahwa dalam menentukan fungsi karya sastra sangat tergantung kepada sikap kita dalam menempatkan karya sastra sebagai karya imajinatif. Selain itu, karya sastra juga termasuk karya seni yang peka tanggap terhadap kebenaran universal. Hal ini dijelaskan bahwa sastra dapat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir seseorang mengenai hidup, mengenai baik atau buruk, mengenai benar atau salah, mengenai cara hidup sendiri. Oleh karena itu,
Peran penulis sastra tidak hanya melukiskan apa yang benar-benar terjadi, tetapi juga menceritakan apa yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pembaca dapat menyimak pelajaran berharga dalam karya sastra yang dapat menjadi pegangan hidupnya, sebab karya sastra mengungkapkan nilai-nilai luhur. Jadi, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tentang fungsi dan manfaat sastra, di antaranya yaitu sebagai yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana hiburan, dan fungsi yang kedua yaitu dikratis, yaitu sebagai media pengajaran atau mendidik. Dan yang ketiga ada fungsi estetis, yaitu yang dapat memberikan nilai-nilai keindahan. Dan yang keempat, fungsi religius yang dapat memberikan pesan yang bersifat spiritual. Dan yang terakhir ada fungsi moralitas, yaitu dengan menggunakan nilai-nilai moral, perilaku, dan sikap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nova Yunita. Perkenalkan, nama saya Nova Yunita dengan NPM 2122100035. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang sastra dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karya sastra adalah salah satu materi ajar yang sangat menguntungkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan menggunakan karya sastra sebagai bahan ajar, guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk membaca. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis karya sastra yang begitu menarik seperti puisi, drama, cerita pendek, novel, ataupun karya sastra yang berjenis non-fiksi sekalipun. Kita tahu bahwa motivasi adalah kunci penting yang harus guru kembangkan agar dapat mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Beberapa studi membuktikan bahwa karya sastra itu bisa menjadi alat untuk meraih motivasi siswa dalam pengajaran bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris akan memberikan siswa materi pembelajaran bahasa yang autentik, meningkatkan motivasi, dan memberikan pemahaman tentang kesadaran akan perbedaan budaya. Namun juga menawarkan pemahaman dan kesadaran dalam cerita konteks ceritanya. Budaya yang tersaji dalam karya sastra memberikan pengetahuan budaya pada siswa sehingga dapat membuat mereka peduli terhadap budaya tersebut. Karya sastra sangat tepat ditempatkan sebagai media maupun sumber bahan ajar, karena karya sastra tidak hanya mengandung keindahan tetapi juga syarat dengan pengalaman hidup yang mengandung pengetahuan, nilai sosial, dan religius yang perlu diperkenalkan kepada peserta didik dalam pengembangan pembelajaran berbasis karakter. Pembinaan apresiasi pengajaran sastra berusaha mendekatkan peserta didik agar tumbuh rasa peka dan rasa cinta terhadap cinta seni. Selain itu, diharapkan pengajar sastra dapat membantu menumbuhkan keseimbangan antara perkembangan kecerdasan kognitif dan kecerdasan afektif, sikap dan perilaku peserta didik sehingga terbentuk kedaulatan pribadi atau karakter yang utuh. Sekian materi dari saya, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Esra. Perkenalkan, nama saya Esra Suhailah Fahmi dengan NPM 21.22.1.0073. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Inggris melalui cerita. Yang pertama, langkah-langkah pemilihan cerita. Kriteria yang bisa digunakan dalam memilih cerita adalah berdasarkan 3 model sebagaimana disarankan oleh Carter dan Long 1991, yaitu A. Model bahasa yang berkenaan dengan kosakata dan grammar. Kosakata dalam cerita ditampilkan melalui konteks yang jelas, dibantu oleh pola peristiwa, bahasa, dan grammar yang mudah diduga. Selain itu, kejelasan makna suatu kosakata dapat terbentuk dengan adanya penggunaan mimik, gerak, dan bahasa tubuh yang diperagakan guru. B. Model budaya yang berkenaan dengan informasi mengenai kehidupan dalam perspektif bahasa target yang sedang dipelajari. Dalam dunia pendidikan, pengajaran bahasa asing misalnya, memahami budaya penutur bahasa target menjadi suatu kelaziman.
Oleh karena itu, pembelajaran bahasa tidak ada alasan lagi untuk tidak menyadari pentingnya literasi budaya bahasa target, seperti memahami budaya tindak tutur, cara memuji orang, meminta, setuju tidak setuju, dan sebagainya. C. Model perkembangan diri dan berfokus pada aspek psikologi dan sosial. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat mereka. Selanjutnya, contoh-contoh cerita dalam pembelajaran bahasa Inggris SD. Yang pertama, dongeng media pembelajaran bahasa Inggris. Mendongeng dapat digunakan sebagai salah satu strategi pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris yang mampu membuat siswa merasa senang dalam belajar. Karena dongeng mampu menciptakan situasi yang menyenangkan dalam kelas bahasa Inggris. Siswa dapat belajar berbahasa dan guru dapat memanfaatkan dongeng sebagai latihan penggunaan bahasa yang menyenangkan. Mendongeng juga dapat membantu mengembangkan fantasi atau imajinasi moral, dimensi kognitif, dan dimensi bahasa anak. Nilai-nilai moral yang disampaikan melalui dongeng jauh lebih efektif dibanding dengan nasihat biasa. Selain itu, dongeng merupakan salah satu jalan untuk membuka jalan percakapan dan kedekatan dengan anak-anak, sehingga anak-anak akan mempunyai bonding yang kuat dengan orang tua, pendidik, ataupun yang lainnya. Terima kasih dan sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alika Rekha Nurhasanah dengan NPM 21-221-0081 sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan materi mengenai contoh-contoh cerita dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Setelah tadi teman-teman mendengarkan pemaparan materi mengenai dongeng yang dapat dijadikan sebagai contoh cerita dalam pembelajaran bahasa Inggris, kali ini kita akan membahas cerita rakyat yang juga dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berbicara tentang cerita rakyat, merujuk pada sejarahnya, di tahun 1846, William John Thoms menciptakan istilah cerita rakyat atau folklore dengan menafsirkan cerita rakyat sebagai cerita monolitik, yaitu istilah yang diterjemahkan tidak hanya untuk pengetahuan atau tradisi, tetapi juga berasal dari rakyat. Dan oleh karena itu, kata cerita rakyat dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai bagian dari budaya yang disebarkan kepada masyarakat melalui pesan lisan. Ciri-ciri folklore itu sendiri adalah disampaikan secara turun-temurun, kaya akan nilai-nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya, bersifat anonim, artinya nama pengarang tidak ada, disampaikan secara lisan, dan berkembang dari mulut ke mulut. Penggunaan cerita rakyat sebagai media pembelajaran merupakan salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar kosakata bahasa Inggris. Hasil penelitian dari Nurainingsih dan Rusiana tahun 2016 dengan judul Improving Student Vocabulary Mastery Through TPR Storytelling dan diterbitkan dalam jurnal IJLPAL, Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TPR storytelling dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Respons siswa terhadap penggunaan TPR storytelling juga dianggap positif. Selain itu, banyak manfaat yang dapat dipetik dari penggunaan cerita rakyat, selain sebagai media pembelajaran kosakata, yaitu
sebagai media penguatan karakter. Karena memang banyaknya nilai-nilai utama yang tertuang di dalam cerita rakyat, maka hal tersebut dapat memperkaya pemahaman siswa tentang budaya lokal dan meningkatkan pendidikan karakter yang mereka peroleh. Penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan hampir sama, yaitu tentang pemahaman vocabulary, namun lebih menitik beratkan pada keterampilan membaca, pernah dilakukan oleh Ida Bagus Nyoman dan Dewa Gede Agung Gana tahun 2018 dengan judul artikelnya Folk Tales as Meaningful Cultural and Linguistic Resources to Improve Student Reading Skill dan diterbitkan dalam jurnal Lingua Science. Penelitian mereka memberikan hasil bahwa penggunaan cerita rakyat oleh guru bahasa Inggris dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa dan memperluas perbendaharaan kata mereka. Dan pada saat yang sama, pemahaman tentang budaya lokal melalui cerita rakyat dapat diperoleh siswa. Kemudian, hasil penelitian dari Dikul dan Keating tahun 2019 berjudul The Use of Folklore as Educational Entertainment Materials yang diterbitkan dalam jurnal The International Journal of Social Science and Humanities Invention menunjukkan bahwa penggunaan cerita rakyat sebagai salah satu bahan ajar pendidikan yang menghibur dapat membantu siswa dalam meningkatkan minat dan fokusnya di dalam kelas dan mampu memperkaya kosakata sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur yang sangat efektif melalui adaptasi dengan kegiatan di kelas. Kegiatan belajar mengajar berdasarkan tema. Tema sebagai dasar pembelajaran. Tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti proses pembelajaran dalam suatu kelompok belajar. Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Pembelajaran tematik di sekolah dasar menekankan keaktifan siswa pada pembelajaran, sehingga dengan keterlibatan siswa secara aktif, maka hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik dan pembelajaran akan lebih bermakna. Menurut Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum sekolah dasar, disebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran tematik adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran kecuali agama. Pembelajaran tematik siswa membutuhkan kemampuan dalam memahami konsep-konsep materi pembelajaran antar bidang studi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya pematerian akan disambung oleh rekan saya Adinda Sarastiara. Baik, nama saya Adinda Sarastiara dengan NPM 212210014. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang merancang kegiatan belajar mengajar berdasarkan tema. Pada dasarnya ada 3 tahap yang harus dilalui dalam prosedur menerapkan pembelajaran tematik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Yang pertama adalah tahap perencanaan.
Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rangkaian rencana yang memuat isi dan kegiatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, yang akan digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam mengolah kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran tematik perencanaan ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan tema dan unit-unit tema. Pemilihan tema ini dapat datang dari staf pengajar, yaitu guru kelas atau guru bidang studi. Pemilihan tema dasar yang dilakukan oleh guru dengan mengacu pada tujuan dan materi-materi pokok bahasan pada setiap mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan lain, yaitu tema yang dipilih merupakan konsensus antar siswa, misal dari buku bacaan, pengalaman, minat, isu-isu yang sedang beredar di masyarakat dengan mengingat ketersediaan sarana dan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah nomor kedua, yaitu langkah perencanaan aktivitas. Langkah perencanaan aktivitas di sini meliputi pemilihan sumber belajar, pemilihan aktivitas belajar, dan perencanaan evaluasi. Yang selanjutnya adalah kontrak belajar. Kontrak belajar ini akan memberikan arah dan isi aktivitas siswa dan merupakan suatu kesepakatan antar guru dan siswa tersebut. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Adapun dalam tahap pelaksanaan ini, penerapan pembelajaran tematik dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan merupakan kegiatan untuk apresiasi yang sifatnya pemanasan. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali pengalaman peserta didik tentang tema yang disajikan. Selain itu, guru juga harus memfasilitasi suatu kegiatan yang mampu menarik bagi peserta didik tersebut dalam kegiatan pembukaan ini. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dalam kegiatan tematik difokuskan pada kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan membaca, kemampuan menulis, serta kemampuan berhitung. Dalam kegiatan ini juga, yaitu kegiatan inti, pembelajaran menekankan kepada pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilakukan dengan mengungkap hasil pembelajaran, yaitu dengan cara menanyakan kembali materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan inti tersebut. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Dalam pembelajaran tematik, penilaian merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai. Oleh karena itu, penilaian atau evaluasi berdasarkan tematik dilakukan pada dua hal, yaitu penilaian terhadap proses belajar dan penilaian hasil kegiatan. Dengan dilakukan penilaian, guru diharapkan yang pertama, guru dapat mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memperoleh umpan balik sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memperoleh gambaran jelas tentang perkembangan pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik tersebut. Dan yang keempat, menjadikan acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut, apakah itu remedial atau pengayaan atau pemantapan pada materi tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Yang lebih spesifiknya, saya akan menyampaikan tentang bentuk pengajaran kooperatif. Kooperatif sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperate, yang berarti bekerja bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain, menurut Isjoni pada tahun 2007.
pada tahun 2008 berpendapat bahwa sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Stahl dalam Etin pada tahun 2005 mengatakan bahwa model pembelajaran cooperative learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Model pembelajaran ini berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu getting better together, atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif, siswa memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Di samping itu, juga bisa melatih keterampilan siswa, seperti keterampilan berpikir, thinking skill, atau keterampilan social skill. Seperti keterampilan sosial, seperti mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerja sama, rasa setia kawan, dan mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan siswa tersebut. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wulan. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurhasanah dengan NPM 212210030. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran kooperatif, di mana langkah-langkah pembelajaran kooperatif ada beberapa fase. Fase tersebut diantaranya yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua yaitu menyajikan informasi. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat adalah membimbing kelompok belajar. Fase kelima yaitu evaluasi. Dan yang terakhir, fase keenam yaitu memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan di sini yaitu memberikan penghargaan kepada individual maupun kelompok. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.